Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Desrianto, NIM 212150440, mahasiswa PPG Batch 3 Kementerian Agama dengan program studi Guru Kelas MI di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas siapkan untuk berdoanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai Bapak ambil absennya dulu ya. Aksila, Afkar, Akmal, Al-Khalifi, Almera, Alia, Arashi, Arsyaka, Arsila, Arvino, Aseka, Bramko, Chanha, Davin, Gibran, Hamzah, Hanifa, Hanum, Hasya, Kezia, Leo, Malika, Muhammad Ariski, Muhammad Raska, Nadine, Nadiatul, Rafa, Sahlan, Serkan, Zahra, Zania, Zian. Oke, kita hadir semuanya ya. Baik, kita masuk materi kita itu apa? Mata pelajarannya apa? IPA, yaitu tentang metamorfosis. Siapa yang tahu apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk hewan mulai dari telur sampai dewasa. Nah, pernahkah Ananda melihat kupu-kupu? Nah, sebelum itu coba kita diskusikan bersama bagaimana kupu-kupu itu menjadi metamorfosisnya dari awal. Mulai langkah-langkahnya coba kita diskusikan bersama. Bapak kasih waktu 10 menit untuk diskusi bagaimana kupu-kupu itu melakukan metamorfosisnya. Cepat diskusikan dulu.
diskusi sama teman sebangku. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita tampilkan hasil diskusinya. Coba Chanha maju ke depan, tampilkan hasil diskusinya. Pertama telur, kedua bulat, ketiga pohon, keempat kupu-kupu. Oke, silakan duduk. Almera, coba nak. Kupu-kupu bertelur di atas daun, lalu telur menetas dan menjadi jinak. Kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Ulat membungkus dirinya menggunakan air limbahnya. Kemudian menjadilah kepompong. Kepompong kemudian keluar dari kepompong dan menjadi. Oke, tepuk tangan buat Almera. Luar biasa. Oke, jadi itu cara metamorfosis kupu-kupu. Nah, di sini ada beberapa contoh metamorfosis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis yang sempurna yaitu kupu-kupu, seperti yang dijelaskan oleh Almera tadi. Yang pertama, ulat bertelur di daun, kemudian menjadi larva atau ulat. Setelah itu menjadi kepompong, lalu kepompong menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, kemudian contoh metamorfosis sempurna ada seperti nyamuk. Nyamuk diletakkan di air, kemudian larva disebut jentik nyamuk. Jadi larva itu kita sebut dengan jentik nyamuk. Pernahkah Ananda melihat di air? Nah, yang bergerak-gerak kecil, nah itu kita namakan jentik nyamuk. Kemudian jentik nyamuk itu berubah menjadi apa? Siapa tahu? Menjadi pupa di permukaan air. Setelah itu baru pupa menjadi seekor nyamuk dewasa. Kemudian ada lagi metamorfosis tidak sempurna. Seperti apa? Belalang. Kalau belalang itu telur menetas menjadi mifa. Kemudian mifa mirip belalang kecil, tetapi belum mempunyai sayap. Setelah beberapa kali ganti kulit, dewasa menjadi belalang yang lengkap. Kemudian ada lagi metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa. Kecoa ini bertelur menjadi kecoa muda. Lalu nimfa belum punya sayap. Dewasa setelah mengganti kulit menjadi kecoa lengkap. Jadi perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu kalau metamorfosis sempurna itu ada 4
Tahap yang pertama. Kemudian, mengapa metamorfosis itu penting? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu mengapa metamorfosis itu penting? Karena metamorfosis membantu hewan setiap tahap punya peran agar hewan bisa makan, tumbuh, dan berkembang agar kelestariannya tidak punah. Oke, setelah materi yang Bapak sampaikan tadi, agar Ananda lebih memahami bagaimana bentuk metamorfosis kupu-kupu, mari kita lihat video berikut. Kayla dan Kaisar. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dibuahkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu bayi ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Jika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu dewasa memiliki warna sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke, tadi kita telah melihat video tentang metamorfosis yang sempurna. Tadi kan ada dua, yang satu sempurna, yang kedua yang tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat metamorfosis yang tidak sempurnanya. Mari kita saksikan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di Halo Edukasi sebelumnya, kita pernah menjelaskan mengenai metamorfosis kupu, capung, kecoa, dan kata. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis
Sebelum membahas metamorfosis belalang, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang pelajaran-pelajaran sekolah maupun ilmu pengetahuan. Belalang adalah salah satu dari jenis serangga sekaligus hama untuk tanaman. Meski menjadi salah satu jenis hama, namun belalang juga punya peran penting pada keseimbangan ekosistem, khususnya ekosistem sawah. Metamorfosis pada belalang tergolong jenis metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut tahapan metamorfosis belalang. Fase telur. Untuk tahap pertama dari metamorfosis belalang diawali dengan fase telur. Telur belalang biasanya dari pembuahan sel telur belalang betina oleh spermatozoa dari belalang jantan. Telur yang dihasilkan nantinya akan diletakkan belalang betina di daun, batang tanaman, atau bisa juga di tanah. Setiap kali satu proses pembuahan, belalang betina umumnya akan menghasilkan antara 10 hingga 300 butir telur dengan bentuk seperti butiran beras. Belalang betina umumnya akan meletakkan telur di bawah tanah, yakni sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Ini dilakukan supaya telur tidak rusak akibat suhu terlalu dingin selama musim dingin. Untuk lama pengeraman telur sangat bervariasi, tergantung kondisi lingkungan tempat tinggal belalang tersebut. Untuk area tropis, telur biasanya lebih cepat menetas, sedangkan untuk area subtropis, telur dapat mengalami masa dorman atau masa berhenti tumbuh sampai 10 bulan sebelum menetas di awal musim panas. Nantinya, telur akan menetas dan keluar bayi belalang atau limfa berwarna putih. Fase limfa. Metamorfosis belalang tahap kedua adalah limfa. Nantinya, sesudah melewati fase limfa ini, maka akan berubah menjadi belalang kecil yang belum mempunyai sayap serta alat reproduksi. Limfa belalang biasanya memiliki warna putih dan akan berubah menjadi coklat atau hijau ketika sudah mengalir selama beberapa saat. Fase limfa dalam metamorfosis belalang ini umumnya terjadi selama 25 sampai 40 hari. Selama fase tersebut, limfa akan makan dedaunan yang masih muda, terus mengalami pertumbuhan dan juga ganti kulit antara 4 hingga 6 kali, tergantung dari kelembapan serta suhu lingkungan dan juga jenis belalang. Fase belalang dewasa. Saat sudah masuk ke instar ke-6, yakni antara 30 hingga 40 hari, maka limfa belalang umumnya sudah mempunyai sel kecil pada tubuh dan akhirnya masuk ke fase berikutnya, yaitu menjadi belalang dewasa yang sudah siap terbang. Belalang dewasa mempunyai sayap yang lengkap, kuat, serta bisa dipakai untuk terbang. Demikian penjelasan mengenai metamorfosis belalang. Oke, tadi kita sudah melihat dua video. Yang pertama itu metamorfosis sempurna, yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, sebelum itu Bapak mau nanya, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Oke, tepuk tangan. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap. Kalau yang tidak sempurna itu 3 tahap. Nah, di sini kita simpulkan metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup dari mulai kecil sampai dewasa. Kemudian ada 2 jenis, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini dia. Kalau yang sempurna itu 4 tahap, kalau yang tidak sempurna itu 3 tahap. Nah, kalau contoh metamorfosis sempurna itu adalah tadi apa? Kupu-kupu dan nyamuk. Yang kalau yang tidak sempurnanya, nah, belalang dan kecoa. Nah, di sini Bapak akan kasih tugas buat Ananda. Silakan kerjakan. Oke, mari kerjakan bagaimana cara metamorfosis kata mulai dari awal sampai menjadi kata dewasa. Silakan kerjakan.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan hasil diskusinya ke depan. Oke, sampai di sini pelajaran kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.